Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pada hari ini kita akan kultum berkenaan dengan berbahagialah untukmu yang hari ini atau sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun hutangmu belum dibayar oleh orang. Uangmu belum dikembalikan oleh orang, hartamu diambil belum dikembalikan oleh orang. Ada kabar gembira. Dan ini juga peringatan bagi orang-orang yang mengambil harta orang belum menyaurnya, belum mengembalikannya. Maka berhati-hatilah masalah harta, masalah urusan anak Adam. Maka berkenaan dengan hutang ini, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yugdo anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwa ruhnya seorang yang berhutang akan terkatung-katung sampai dilunasi hutangnya. Maksud terkatung-katung di dalam Syarah Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Syekh Muhammad bahwa terkatung-katung itu tersiksa. Dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berhati-hatilah. Dan bagi Bapak Ibu sekalian atau jamaah sekalian yang hari ini kebetulan uangnya belum dikembalikan atau kemudian belum dibayar-bayar, belum dilunasi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kewajiban kita pemilik uang ini wajib mengingatkan, wajib diingatkan, dan mengingatkan ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara diingatkan janjinya kemudian dia marah, maka itu bagian dari butuh kesabaran kita. Kewajiban kita tetap mengingatkan. Yang nomor dua, ketika kemudian kita mendapati orang yang sulit bayar hutang kepada kita, ada kabar gembira untuk Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminjamkan harta kepada saudaranya, kemudian dia memberi kelonggaran, maka setiap hari dia dinilai bersedekah sebesar uang yang dipinjamkan. Sebesar uang yang dipinjamkan. Dia bersedekah setiap hari seperti itu. Itu informasi menggembirakan. Maka ini harus diyakini, harus diilmui supaya pikiran kita, batin kita tenang ketika ada orang pinjam uang belum nyaur-nyaur. Yang nomor dua, andai kata ada saudara kita hari ini kemudian sulit bayar hutang, ditagih nggak bisa, ketahuilah bahwa dengan sebab perilaku saudara kita itu Allah menghapus dosa-dosa kita dan juga menyebabkan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah selama kita kondisi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Ustadz kalau kemudian ada orang yang saya dan jamaah sekalian pinjam kepada orang, tapi orangnya sudah nggak ada, ahli warisnya sudah nggak ada. Apa yang harus kita kerjakan? Maka salah satu saran para ulama adalah berikanlah ke Baitul Mal atau kemudian ke pondok pesantren, ke rumah tahfidz yang bisa kemudian di situ ada anak-anak penghafal Quran, ya. Berikan, atas namakan dia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan urusan kita dengan anak Adam. Dan informasi yang mengerikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang dia diberi kemampuan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bayar hutang, kemudian dia tidak menyaurnya, dia justru makan-makan yang enak-enak, maka demi Allah tiap hari makannya dia sarik, dia dihukumi pencuri, maka dia zalim. Oleh karena itu berhati-hatilah masalah hutang. Rasulullah juga bersabda bahwa seluruh dosa diampuni kecuali ketika dia berhutang sengaja, tidak nyaur, maka akan masuk golongan orang-orang yang muflis, yang bangkrut fid dunya wal akhirah.
Maka jangan sampai ketika kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa segudang pahala, tiba-tiba ada yang berkata, wahai ya Rabb, dahulu di dunia dia pinjam belum bayar kepada saya, maka diambillah pahala puasanya, diambil pahala hajinya, kemudian kita menjadi bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata orang itu kemudian tidak memiliki kebaikan, maka keburukan kita diberikan kepada orang yang mendolimi kita dalam sisi harta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kultum hari ini memberikan pemahaman yang utuh bagaimana menyikapi orang yang berhutang, tidak nyaur-nyaur, dan menyikapi kita maunya pelaku yang berhutang kepada orang. Maka selesaikan sebelum meninggal kita urusan anak Adam, karena itu cukup berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.